Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kidam baqamu khalafatuhu lil hawadisi Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrah iroda Ilmu hayat sama basar kalam qadirun maridan Aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Agar kita memahami apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada umat-umatnya, awaluddin ma'rifatullah. Sebaik-baik beragama kita mengenal Allah. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umat-umatnya untuk belajar agar kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya hidup. Kita hanya akan bisa merasakan manisnya iman manakala kita betul-betul mencintai Allah, beriman kepada Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ayyuhibbal mar'a, dan seterusnya. Ada 3 perangai apabila terdapat pada diri seorang hamba. 3 perangai, perilaku. Ini dikatakan perangai yang mulia, perilaku yang mulia. Yang pertama kali, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Halawatal iman. Sehingga dia bisa merasakan manisnya iman. Apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, itu semata-mata bukti cintanya kepada Allah dan hanya bukti cintanya kepada Rasulullah, sehingga mengikuti segala perintah Allah dan segala yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perilaku yang kedua, dia mencintai hamba Allah itu hanya karena Allah. Kalau sekarang kan agak sedikit berbeda dari cara pandang kita, cara berpikir kita. Sehingga tidak pernah merasakan nikmat, tidak pernah merasakan manisnya iman. Apapun yang kita punya, rumah, istri, mobil, atau yang lain-lain, itu hanya karena Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau seandainya kita punya mobil Pajero, itu diserempet orang, ya itu nggak akan marah, nggak akan yang lain-lain. Itu akan diselesaikan dengan cara yang baik, secara kekeluargaan, dengan akal yang sehat, karena itu amanah Allah. Kalau hari ini tidak. Jadi, untuk merasakan manisnya iman, perangai yang kedua, dia mencintai apapun yang diamanahkan Allah, itu hanya karena Allah. Yang ketiga, perilaku ini masih dikatakan mulia.
Orang ini pernah syirik, pernah menyekutukan Allah. Datang ke dukun hanya karena jabatan, datang ke dukun hanya karena harta, datang ke dukun hanya karena popularitas. Tetapi dia mulai bertaubat kepada Allah. Atau ada orang yang pernah menyembah selain Allah, Latta, Uzza, dan lain-lain. Tetapi dia bertaubat, tidak mau melakukannya lagi, dan dia kembali beriman kepada Allah, dan tertancap di akalnya takut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih dikatakan perangai yang mulia. Maka kesempatan hari ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas iman, pentingnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis tadi adalah hadis yang agung karena terdapat pokok-pokok dinul Islam di dalamnya. Iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Apabila baik imannya, pasti baik amal ibadahnya. Rusak imannya, pasti rusaklah amal ibadahnya. Saya kasih contoh, kalau kita punya baju yang harganya 1 miliar, itu pasti butuh cantelan agar bisa digantungkan. Jadi kalau kita gantungkan tidak ada tempat menyantelkannya, itu akan berjatuhan. Begitupun amal ibadah kita ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada artinya apa-apa. Maka iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat bagaimana supaya kita bisa merasakan nikmat iman, manisnya iman, harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah awaludin ma'rifatullah. Ada 4 metode, ada 4 cara mengenal Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak hafal Quran dan tidak punya ilmu untuk memaknai Al-Quran. Yang pertama, mempelajari Al-Husna. Yang kedua, nama-nama Allah. Karena mustahil jika nama itu tidak menunjuk pada yang punya nama. Setiap nama pasti menunjuk pada yang punya nama. Rahman, Rahim, ya Allah. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah. Yang kedua, dengan mempelajari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Yang ketiga, dengan melihat, memikirkan segala af'al, ciptaan Allah. Dan yang keempat, merenungi segala nikmat-nikmat Allah. Jadi, sahabat-sahabatku yang seiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum diberikan hidayah oleh Allah, mudah-mudahan akalnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun metodenya, tujuannya untuk makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan saling menyalahkan. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun itu amat sederhana sekali. Ketika Firaun memaklumatkan dirinya sebagai Tuhan kepada kaum-kaumnya, sebagian kaumnya Firaun ini bertanya kepada Firaun, "Ya Tuanku, kalau dirimu Tuhan, lalu siapakah Tuhan Musa?" Lalu akhirnya Nabi Musa dipanggil oleh Firaun. Kemudian Firaun menanyakan kepada Musa, "Siapakah Tuhanmu?" Dan jawab Nabi Musa menjelaskan sifat kesempurnaan Allah. Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Siapa dia? Rabbus samawati wal ard. Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Yang menciptakan bumi dan langit. Sehingga apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini jalan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan itu. Ketika dijelaskan sifat-sifat Allah yang maha mudah oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun justru akalnya tidak bisa menerima. Justru tertutup. Dan akhirnya memanggil Haman. Haman diperintahkan membangun piramid untuk melihat Tuhannya Musa. Karena Tuhan bumi ya tahu dia. Ketika Fir'aun malah berpikir seperti itu, kemudian Nabi Musa mudah sekali menjelaskan dengan cara yang lebih simpel lagi.
Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya Fir'aun, jikalau dirimu Tuhan, lalu siapakah Tuhan nenek-nenekmu? Sehingga sebagian kaumnya Fir'aun pada hari itu akalnya langsung memustahilkan jikalau Fir'aun adalah Tuhan. Karena jikalau dirinya Tuhan, berarti nenek-neneknya itu tidak punya Tuhan. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas Aqidatul Awam, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Tapi saya tekankan, bukan Allah hanya mempunyai sifat 20. Tidak. Tapi untuk mengenal Allah, untuk merasakan nikmat iman, nikmat ibadah, dan bisa membedakan makhluk dan khalik, cukup dengan mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, kita sudah bisa membedakan yang mana yang menciptakan dan mana yang diciptakan. Yang menciptakan khalik Allah, dan yang diciptakan adalah makhluk. Sehingga yang harus kita yakini, siapapun harus meyakini bahwa penciptalah sebagai Tuhan. Allahu maujud. Maujud artinya ada. Maka mustahil jikalau Allah Ta'ala disifati dengan sifat Adam. Jadi sifat pertama dalam Aqidatul Awam yang kita pelajari, nama sifatnya nafsiyah, menafikan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala pasti hukumnya makhluk. Dan selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan. Maujud artinya ada. Perpindahan bahasanya secara lughah, secara etimologi, pengertian wujud adalah ada. Maka kata ulama, wajibal wujud. Allah wajib ada. Karena alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama mustahil, jikalau nama pasti menunjuk pada yang punya nama, maka setiap ciptaan pun menunjuk pada yang menciptakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mudah memahami mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ajliha khalaqatid dunya. Dunia alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kalimah la ilaha illallah. Jadi agar kita memikirkan setiap ciptaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ini iktibar saja. Kalau kitab ini, kita pasti yakin, saya yakinnya, ini ciptaannya. Pasti ada yang menciptakannya atau membuatnya. Kitab ini. Akal kita memustahilkan, langsung memustahilkan, sekali-kali akal tidak bisa menerima jikalau kitab ini jadi sendiri. Kita kemudian tidak perlu mencari dia orang mana, seperti apa rupanya, itu tidak pada ranahnya. Zat Allah seperti apa. Cukup merenungkan, memikirkan segala ciptaan Allah, maka akan keluar kaidah di dalam kepala manusia, subhanallah, maha suci Allah. Jikalau kitab ini kita yakin betul pasti ada yang menciptakan, mustahil jikalau tidak ada yang menciptakannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allahillazi khalaqas samawati wal ard. Akulah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahum, di antara keduanya, sebagai tunjukan bagi orang-orang yang berfikir bahwa akulah Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala harus tertancap di logika kita menunjuk akan adanya Allah. Karena semua ini tiada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita memikirkan bahwa yang ada, yang wajib al-wujud, yang wajib ada hanya Allah. Pasti Allah tiada awal dan tiada akhirnya. Itulah Tuhan.
segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya makhluk. Maka jikalau ada orang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan selain Allah Subhanahu wa taala, maka saya pastikan Tuhannya yang ia yakini adalah makhluk. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil jikalau Allah taala disifati dengan sifat Adam. Mustahil jikalau Allah taala, Adam pengertiannya secara lughah bahasa tiada. Mustahil jikalau Allah Ta'ala tiada. Karena ciptaannya ada. Mustahil jikalau yang menciptakan buku ini kitab ini enggak ada, karena kitabnya ada. Alam semesta ini mustahil ya kalau yang ada ini menciptakannya yang enggak ada. Sekali-kali akal tidak akan pernah bisa menerima. Maka manusia pertama itu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu diberi nama Adam, agar kita sadar bahwa Adam itu tiada. Karena yang ada hanya Allah. Ketika Nabi Adam melakukan suatu kekeliruan, kesalahan kepada Allah, dan dia sadar bahwa yang ada hanya Allah, Tuhan hanyalah Allah, maka dia bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita hari ini yang tiada, seolah-olah merasa ada. Melakukan kesalahan terus-menerus, tidak pernah bertaubat kepada Allah. Maka alhamdulillah, dalam kajian ini mudah-mudahan kita akan berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, aqidatul awam. Jadi yang ada hanya Allah, yang mawujud hanya Allah. Jikalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada dua atau tiga, maka ciptaannya pun pasti ada dua. Maka di mana ciptaannya? Tentu kita nggak akan susah. Tuhan yang di sana yang meyakini ada Tuhan lain, seperti siapa? Nabi Yesus, Isa kalau dianggap Tuhan, pasti dia menciptakan dunia sendiri. Tetapi itu tidak mungkin diterima oleh akal. Karena Tuhan adalah Esa. Allah Esa Samad. Qul huwallahu ahad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahillazi khalaqas samawati wal ardh, langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita memikirkan setiap ciptaan pastilah ada yang menciptakan, dan yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil jika Allah taala tiada, karena alam ini ada, sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa maujud Allah, ada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita yakin semua, yakin seyakin-yakinnya Allah taala ada yang menciptakan alam semesta ini, maka kita harus mengetahui, memahami apa maksud Allah menciptakan kita. Tentu untuk mengimani Allah. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasyaw wa annakum ilayna la turja'un. Apakah mereka mengira, kata Allah, kami menciptakan mereka main-main tanpa maksud, tanpa tujuan? Jelas ada maksud dan tujuan. Kitab ini diciptakan oleh yang menciptakannya. Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Agar kita paham, agar kita membaca dan makin tahu, agar kita semakin pintar. Itu tujuan. Nah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajibal wujud. Mawujud Allah.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah, berbuat baik. Karena wallazina amanu wa amilus solihat. Setelah kita mengimani Allah, yakin kepada Allah, maka pasti kita akan mempunyai ciri, kebiasaan. Ciri orang-orang yang yakin kepada Allah wa amilus solihat, selalu berbuat baik. Wa amilus solihat itu ada 3. Karena soleh itu asal katanya dari solihun musalluhalis, sesuatu yang layak atau pantas. Maka kalau pantas jadi hamba, pantas menjadi yang diciptakan, itu ya taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Isi wa amilus solihat itu 3 saja. Yang pertama, mahdoh, langsung kepada Allah. Yang kedua, kepada manusia. Karena hablum minallah, hablum minan nas. Yang ketiga, baik kepada alam semesta. Maka ciri orang-orang yang beriman itu pasti akan menjaga alam, akan berusaha baik kepada manusia, walaupun pernah keliru, dia akan mencoba memperbaikinya. Dan akan dibuktikannya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dengan berpuasa dan yang lain-lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, kitalah manusia yang paling rugi dari diciptakan Allah sampai nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman, yakinlah apapun yang diciptakan, apapun yang kita saksikan, yang kita lihat dengan mata, harus kita pikirkan maujudnya Allah. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah dengan berfikir, bertemu Allah dengan dalil akal, dengan melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibimbing para ulama, guru-guru kita untuk memahami Al-Quran dan untuk memahami yang telah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai keimanan di hati para sahabat. Itu sangat luar biasa. Keimanan para sahabat itu naik turun. Tapi turunnya tidak sampai berbuat maksiat. Nah, kita hari ini yang bukan sahabat tidak mau belajar iman. Tidak mau belajar tauhid. Malah ada sebagian dari kita sesama muslim yang kemudian mengkafirkan pembelajaran-pembelajaran yang bisa membuat orang mengimani Allah, seperti Aqidatul Awam. Marilah kita bersama-sama selaku orang Islam, kita sama-sama bersaudara karena diikat dengan kalimah la ilaha illallah. Apapun metodenya, sesuai dengan yang telah diajarkan para ulama, ya kita ikuti saja, tidak perlu saling menyalahkan. Jadi, saya tekankan, nafsiyah menafikan bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud kita hanya karena Allah, semuanya hanya karena Allah, sehingga kita akan merasakan manisnya iman. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan yang pertama tentang Aqidatul Awam. Mudah-mudahan ini mudah dipahami, dan tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau kita pernah syirik, pernah datang ke dukun hanya karena jabatan, pernah datang meminta dengan selain Allah hanya karena kekayaan, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk hukumnya tidak sanggup, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita membahas Aqidatul Awam agar kita bisa memahami siapakah yang diciptakan, yang menciptakan, sehingga kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, sehingga yang menciptakan itulah yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang
diciptakannya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kulitnya saja. Mudah-mudahan dengan akal kita sudah bertemu Allah melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini aqidatul awam, karena di zaman milenial sekarang ini kita kritis iman. Kita nilai-nilai iman itu mulai tergerus. Jadi dengan metode apapun yang sudah ada panduan dari ulama, mari kita sama-sama untuk memahamkan bahwa pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pembahasan yang pertama dalam kajian Aqidatul Awam, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan memahami betul apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, karena bahaya betul orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang kemudian mati mengimani Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satunya yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, apapun kita, siapapun kita, masa lalu kita seperti apa, memohonlah kepada Allah agar kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu, ala anfusihim, terhadap diri mereka itu, pernah kafir sekalipun, pernah menyekutukan Allah sekalipun, setelah mereka bertaubat, ini dikatakan perangai yang mulia. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Niscaya akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Jami'a, semuanya, kata Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha Pengampun, Pengasih, Maha Penyayang. Oleh karena itu, marilah kita hijrah beriman kepada Allah, meyakini bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah diciptakan alam semesta, diciptakan segala sesuatu ini karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang paling beruntung, orang-orang yang paling beruntung, orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meyakini dalam hatinya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membahas Aqidatul Awam yang kulitnya saja ini bisa memahamkan kita siapakah Allah dan siapakah yang makhluk. Kemudian apa maksudnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada yang salah dalam penyampaian saya kepada alim ulama, kepada kiai, kepada pengajar-pengajar agama, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang beruntung, mati dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan orang-orang yang mengerti tujuan mengapa diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa min ajli Subhanallah wa bihamdihi adata khalqihi wa ridai nafsihi wa zinata arsihim da kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan marilah kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.